Kemudian mengapa manajemen pemasaran itu penting? Ada beberapa alasan. Yang pertama bahwa ini karena manajemen pemasaran itu adalah merupakan suatu hal terkait dengan systematic futuristic thinking by management. Jadi kita bisa bisa melakukan proses gitu ya, proses atau memikirkan hal-hal yang bersifat futuristik atau ke depan secara sistematik. Dan ini akan mengaplikasikan ataupun akan mengoptimalkan fungsi-fungsi yang diajarkan di manajemen. Jadi dengan demikian orang akan tahu ya bagaimana cara memanfaatkan sumber daya yang ada yang bisa dipakai dalam proses pemasaran tersebut secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah kita akan bisa untuk melakukan koordinasi yang lebih baik terkait dengan segala daya upaya yang akan dilakukan oleh perusahaan. Jadi sekali lagi sumber daya yang bisa dilibatkan dalam proses pemasaran tadi, ketika kita kelola dengan konsep manajemen yang tepat ataupun yang baik, maka proses koordinasinya akan lebih baik ya di dalam perusahaan tersebut. Kemudian juga kita akan mencoba untuk menciptakan ataupun mengembangkan. Ya, mengembangkan apa? Standar performance ataupun kinerja yang harus dicapai. Untuk apa ini penting kita lakukan? Karena ketika kita melakukan proses manajemen pemasaran, kita harus mampu mengukur, harus mampu mengevaluasi proses yang kita jalankan. Proses yang kita jalankan tidak bisa kita simpulkan atau tidak bisa kita evaluasi apabila apa? Apabila kita tidak punya standar. Standar ini bisa berupa acuan tertentu yang kita jadikan sebagai pegangan kita dalam melaksanakan proses tadi, atau juga bisa berupa target yang ingin kita capai. Ya, tapi dengan manajemen pemasaran nanti tentunya kita akan tentukan target-target atau standar-standar kerja yang harus dilakukan dan kita bisa melakukan evaluasi sehingga kita bisa mengendalikan proses manajemen pemasaran itu dengan lebih baik dan lebih akurat. Keempat, ya kita akan mencoba untuk lebih membuat tajam ya baik target maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam proses pemasaran dari barang jasa ataupun segala hal yang ingin kita pasarkan tadi. Yang kelima, ya, jadi kita sudah akan juga melakukan ataupun mempersiapkan sesuatu yang lebih baik ataupun yang lebih antisipatif lah ya untuk hal-hal pengembangan yang harus tiba-tiba dilakukan. Oke, sampai sini silakan ada yang mau bertanya? Silakan ada yang mau bertanya? Kalau tidak saya lanjutkan ya. Kita baru sejam, udah pukul 24.09, baru 50 menit ya. Nah sekarang kita akan lihat apa saja karakteristik ataupun ciri-ciri daripada manajemen pemasaran. Yang pertama, satu harus berorientasi kepada pelanggan. Ya, jelas ya, paham semua bahwa kenapa harus berorientasi kepada pelanggan, bahwa ingat apa yang kita pasarkan umumnya adalah merupakan barang-barang ataupun hal-hal yang bersifat ekonomis ya. Jadi artinya bisa memiliki nilai ekonomis sehingga bisa kita komersilkan. Tapi bukan berarti semua hal ataupun bahwa yang bisa dipasarkan itu hanya barang-barang sifatnya ekonomis, nggak juga. Ya, karena ada juga tadi ada event, ada kegiatan sosial itu juga bisa kita pasarkan ya. Tapi umumnya ya tetap bahwa mau hal yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis pasti harus pada akhirnya kan punya pelanggan semua. Dan kalau kita berbicara kepuasan pelanggan ya ataupun pelanggan itu harus kita perhatikan kepentingannya, ya di sanalah bahwa kunci ketika apa yang harus kita pasarkan itu harus mencapai ataupun harus bertemu dengan atau harus dilihat dari sisi pelanggan. Yang kedua, bahwa ciri ataupun karakteristik dari manajemen pemasaran ini harus berdasarkan riset pasar. Teman-teman yang berempat ini sudah jago risetnya kan? Selma semester berapa? Semester 7. Wah, semester 7 itu udah hatam ya. Dari mulai kita bicara ukuran statistik gitu ya. Bicara sampling, kemudian sampai nanti multivariat. Udah dapat kan multivariat juga? Udah? Iya, udah. Multivariat sampai mana? Sampai conjoint analisis sudah? Udah. Analisis cluster sudah? Iya, udah. Iya, harus dong. Coba saya Nanda di multivariat itu belajar apa aja?
Atau Eh, metode apa saja yang bisa dipakai multivariat? apa namanya Kang, ya Allah. Jangan lupa atau gimana. Tapi teman-teman belajar multivariatnya online berarti ya? Iya, Ya. Kalau saya nanya apa bedanya canonical analysis dengan multiple regression analysis, apa bedanya? Ada yang tahu? Elora tahu nggak? Sama tahu nggak? Mika tahu. Kenapa kita Lupa. baru baru semester kemarin kan, semester 6 belajar kan? Ya, Iya, yang kanonik. iya, aduh, jangan sampai lupa. Sayang nanti kalau sudah apa baru belajar udah dilupain nanti kalau kalau kita harus lakukan analisis itu. Karena gini saya nanya sekarang, jujur aja ya jawab. Kalau nanti teman-teman katakanlah sudah lulus, kemudian dapat tempat untuk tawaran untuk bekerja ataupun berkarirlah di suatu bidang. Pertanyaan saya, melihat perkembangan saat ini yang sudah begitu dahsyatnya ya, data dan sebagainya. Mungkin nggak kasus itu hanya akan mempergunakan solusinya analisis regresi sederhana, linear sederhana. Mungkin nggak? Itu yang rumusnya Y sama dengan A plus BX plus EI lah gitu ya. Mungkin nggak yang gitu? Coba, mungkin nggak? Nanda, mungkin nggak? Nanda? mungkin ada yang masih kayak gitu, tapi Terus? masih berkembang. Iya, berarti kecil kemungkinan kalau gitu paling tidak meskipun. Tapi rasanya kan dalam fenomena katakanlah kehidupan kita, apalagi marketing, jarang sesuatu hal yang hanya kita lihat dari satu satu faktor saja. Kan nggak mungkin lah untuk hanya satu melibatkan satu variabel saja. Makanya pasti dalam keyakinan saya, jaranglah kita akan menggunakan Y sama dengan A plus BX. Gitu. Karena larinya pasti harus ke multivariat. Karena kan nanti variabel atau variatnya banyak. Apa bedanya variabel dan variat? Ya, jadi siap-siap. Semua semester 7 kan? Ya. Anda semester 7 juga kan? Ya, Oke. semester 7 juga. Mika 7, Elora juga 7. Nah, jadi saya tepatnya mengatakan hipotesis atau asumsi ya. Hipotesis aja atau asumsi aja lah supaya tidak perlu kita buktikan bahwa teman-teman itu sudah punya kecakapan di sana, sudah punya keahlian di sana. Jadi ketika misalnya nanti kita berhadapan dengan kasus untuk apa yang sifatnya terkait dengan analisis data di marketing, itu pasti akan diasumsikan ataupun akan dianggap bahwa teman-teman itu sudah tahu. Begitu ya. Nah, yang paling penting kan kita paham aja dulu. Kira-kira ada kasus seperti ini, kalau ingin dicari seperti ini, solusinya pakai mana? Masalah nanti teknik untuk menyelesaikannya kan ada bantuan aplikasi dan sebagainya. Tidak usah khawatir. Ya. Tapi jangan sampai jawabnya kayak saya mah lupa. Gitu. Baru aja kemarin dah. Keluar nilainya baru kemarin kan? Ya. Ada. Oke, teman-teman sekarang itu tantangannya semakin berat. Karena apa? Kita kuliah online. Referensi itu paling hanya sebatas slide dari dosennya, gitu kan? Carilah buku. Kalau dulu zaman saya ngejar-ngejar toko buku untuk cari textbook yang menarik gitu ya. Kan sekarang udah nggak zamannya lagi kalian. Kalian kan bisa browsing atau cari di internet lah untuk itu semua. Nah, sekali lagi ya, kalau dulu senior-senior dulu begitu semangat belajar, kalian juga tetap sekarang harus semangat. Walaupun dalam konteks ataupun dalam sarana prasarana yang sudah jauh berbeda. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi nomor 2 ini bahwa ciri untuk manajemen pasar itu akan berdasarkan riset pasar. Jadi kalau saya berbicara riset ya ataupun research marketing atau research market research gitu ya, artinya diasumsikan bahwa teman-teman sebagai orang statistika, sebagai orang yang menggali data setiap hari itu harus sudah paham dengan hal ini. Apa ciri yang ketiga? Ciri yang ketiga adalah manajemen pemasaran itu akan menyusun rencana pemasaran. Apakah memang rencana pemasaran itu penting, Nanda? Penting, Kang. Kenapa penting? Karena kalau udah tersusun rencana tuh buat menjalaninya kan juga lebih tertatakan supaya bisa lebih efektif juga, efisien juga dari jangka waktu yang udah ditentukan. Oke, good. Ya, seperti itu. Jadi paling tidak kan kalau sudah ada salah, sudah ada pegangan nih. Betul kan? Baik. Ya, Kang. Oke. Mika, ketika kita sudah punya rencana, sudah perencanaan sudah disusun untuk marketing ini, dijamin nggak nanti hasil akhirnya sudah akan sudah akan bagus? Enggak. Enggak. Pasti ada Jadi errornya. ada errornya. Bahasa statistika sekali. Oke. Nah, untuk menjaga error itu apa yang harus kita lakukan? Sudah nggak ambil manajemen ya?
Enggak ambil. Oh, pantesan saya belum pernah ketemu nama Mika masalahnya. Oke. Selma yang ambil pengamen. Supaya error-error tadi tidak mengganggu proses kita, apa sih kita lakukan? Bikin lebih dari satu rencana gitu kan, jadi ada plan B. Kalau misalnya plan A yang nggak Oke. bisa dijalanin, bisa pakai plan satunya lagi. Oke, tidak ada contingency plan. Apalagi selain itu yang lebih penting lagi. Elora? Elora juga sama kayaknya ya, ngambil pengamen kan? Ngambil kan? Oh ngambil, aku saya lupa ya Elora. Ngambil. Mohon maaf kalau gitu. Oke, untuk menjaga hal tadi apa yang harus kita lakukan selain bahwa kita punya plan A, plan A, plan B-nya atau rencana lainnya apa? Lupa. Oke. Lupa. Di manajemen itu ada satu fungsi controlling, betul nggak? Nah, jadi rencana yang sudah kita susun itu harus kita kawal dengan menggunakan fungsi controlling. Ya, ketika kita harus kan ada, kalau itu kan dari mulai kita planning, kemudian kita organizing gitu kan, kemudian juga harus kita kontrol gitu kan. Nah itu semua untuk memastikan bahwa apa yang kita rencanakan itu bisa kita implementasikan semaksimal mungkin. Kalau memang misalnya masih dalam batas toleransi bisa kita kembalikan, maka kita akan terus berjalan. Tapi kalau misalnya kondisi yang kita hadapi sudah tidak bersahabat, itu tadi ya kita harus punya rencana atau plan lain untuk antisipasinya. Oke, selain kita menyusun rencana, kita juga melihat bahwa manajemen pemasaran itu harus memiliki karakteristik bahwa dia akan melaksanakan pemasaran dengan secara sistematis. Dengan modal sudah ada rencananya, kemudian kita jalankan. Ketika rencana itu sudah kita susun sebaik mungkin, secara sistematis, maka kita harus laksanakan atau harus implementasikan ini. Yang terakhir, yang kelima, jadi tetap bahwa ciri daripada manajemen pemasaran itu adalah kepuasan pelanggan. Next ya, nah ini dalam konsep pemasaran modern, kita ada nanti misalnya kita akan melihat dulu di proses produksi itu ataupun di bisnis kita itu bagaimana berjalan. Jadi konsep modern itu kita lihat proses produksinya, kemudian juga ada yang melihat feature dan kualitas produknya seperti apa, kemudian kita lihat promosi penjualannya seperti apa, ya kemudian juga bahwa pemasaran itu harus dilakukan untuk coverage ataupun cakupan daerah yang sangat luas. Kemudian kita bagaimana sebuah bisnis atau sebuah perusahaan itu akan memperlakukan konsumennya, dan juga ada istilah ataupun ada aspek sosial yang harus diperhatikan. Karena kalau teman-teman pernah dengar ya, perusahaan-perusahaan itu juga sudah punya konsep ataupun punya kebijakan terkait apa yang kita sebut sebagai corporate social responsibility. Jadi ada tanggung jawab sosial dari perusahaan-perusahaan tertentu. Makanya pasti ya selain mereka berbisnis juga mereka akan menyisihkan sebagian sumber dayanya untuk dijadikan sebagai alat untuk melaksanakan proses ataupun tanggung jawab sosial mereka. Nah, konsep-konsep ini nanti akan kita gali ataupun akan kita perdalam di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ini implementasi dari konsep pemasaran modern. Jadi satu, kita akan memilih dan menargetkan pelanggan yang sesuai. Jadi di awal harus tahu dulu siapa yang menjadi target sasaran kita. Siapa yang akan menjadi target pasar kita. Orang seperti apa yang akan kita dekati agar mereka tertarik ataupun membeli produk yang kita dapatkan, ataupun akan tertarik untuk berpartisipasi dari program sosial yang kita jalankan. Kemudian kedua, kita harus menentukan posisi tawar yang tepat. Ya, ini harus diimplementasikan ataupun dalam perusahaan seperti itu. Jadi posisi tawar ini berarti bargaining position ini banyak hal yang harus kita perhatikan, baik dari sisi pesaing kita maupun dari sisi yang menjadi target pelanggan kita. Kalau di sisi target pelanggan kita berarti kita harus tahu posisi tawar kita. Apakah kita tepat menentukan harga tertentu itu? Apakah ternyata di bawah kemampuan daya beli mereka atau di atas kemampuan daya beli mereka? Kalau kita jual barangnya misalnya adalah Rp100.000, tapi kemudian ternyata harga ataupun tingkat yang menjadi toleransi mereka hanya di Rp75.000, berarti jelas bahwa barang ataupun sesuatu yang kita tawarkan kepada mereka itu pasti tidak akan mendapat respon yang positif dari mereka. Ya, karena pasti tidak akan terjadi transaksi ataupun tidak akan terjadi pertukaran sebagaimana yang kita inginkan.
Ketiga, ya kita akan melakukan juga interaksi dengan pelanggan. Ya, jadi ketika kita punya konsep yang tadi modern tadi, ya konsep pemasaran modern tadi, kita harus melakukan interaksi dengan pelanggan. Bagaimana interaksinya? Banyak, dari mulai kita promosi sampai nanti ya promosi pastilah kita ada hubungan ataupun ada konteks untuk proses sampai terjadinya proses jual beli dan sebagainya. Tapi setelah jual beli itu pun berjalan, selanjutnya kan ada bahwa perusahaan itu harus memperhatikan namanya after sales service lah, istilahnya begitu. Jadi bagaimana pelayanan kepada pelanggan kita setelah barangnya kita deliver ya, ataupun setelah mereka mendapatkan sesuatu atau pendapatan misalnya barang yang sudah kita tawarkan atau sudah kita jual kepada mereka. Ya, jadi interaksi ini kita lakukan dari awal proses sampai akhirnya ke akhir proses seperti tadi. Kemudian juga kita harus mengendalikan upaya pemasaran. Jadi pemasaran yang kita lakukan, kita harus upayakan bahwa prosesnya bisa berjalan secara efektif dan efisien, itu yang paling penting. Kemudian kita juga akan membangun kinerja yang sifatnya ataupun yang berkesinambungan, gitu ya. Jadi kinerja yang kita inginkan itu adalah suatu proses kinerja ataupun menciptakan upaya ataupun usaha ataupun performance yang kita jalankan itu harus berkesinambungan. Itu artinya dari satu siklus ke siklus yang lain itu akan semakin menjadikan kita semakin baik dalam melakukan atau mengimplementasikan konsep daripada pemasaran modern ini. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Oke, nah, kalau tidak ada, kita lihat sekarang implikasi dari pemasaran manajemen pemasaran ini adalah satu, kita harus tahu siapa yang menjadi pelanggan atau calon pelanggan kita. Ingat tadi bahwa manajemen pemasaran ini akan mengupayakan kita akan melakukan aktivitas ataupun proses ya, memasarkan sesuatu yang ingin kita pasarkan kepada calon pelanggan kita. Jadi karena kita harus menjalankannya secara efektif dan efisien, maka pertama kita harus tahu siapa yang akan menjadi pelanggan kita. Kalau kita memproduksi katakanlah kerajinan atau handmade lah, misalnya kerajinan yang bagus digantung gitu ya, di kamar, di tempat belajar dan sebagainya. Siapa yang akan menjadi pelanggan kita? Kalau dari sisi usia, misalnya usia berapa? Yang kalau di sisi pekerjaan, ya seperti apa pelanggan kita? Tapi kalau tadi desain misalnya produk ataupun sesuatunya itu adalah di kamar, kemudian atau di tempat belajar, ya berarti kan orang yang tidak belajar gitu ya, boleh jadi bukan menjadi target sasaran utama kita. Kemudian kita akan juga harus bertanya, apa kebutuhan mereka saat ini? Maksudnya kebutuhan pelanggan itu apa? Sekarang orang lagi butuh apa? Kemudian nanti di waktu yang akan datang, apa pula kebutuhan mereka? Jadi kita bisa menggambarkannya yang saat ini. Berarti kalau saat ini boleh jadi bahwa pasarnya sudah terbentuk. Banyak penawaran ataupun banyak penjual di pasar tersebut. Tetapi ketika orang sudah atau mampu berpikir gitu ya, sesuatu atau memprediksi apa yang dibutuhkan oleh calon pelanggan mereka di masa yang akan datang, itu berarti bagus perusahaan itu. Teman-teman, sebelum ketika tahun 2018 atau di awal-awal 2019 gitu ya, kita sudah mengenal Zoom. Tapi kan Zoom itu tidak populer, artinya masih terbatas lah orang yang menggunakan. Nah, kebayangkan tiba-tiba pandemi, kemudian banyak proses ataupun banyak kegiatannya di rumah, belajar juga online, kuliah juga lewat online, maka Zoom itu menjadi luar biasa. Nah, kira-kira hal seperti itulah kita bisa membayangkan ataupun bisa mengetahui atau bisa memprediksi apa yang menjadi tren yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi ketika misalnya bayangkan sekarang ketika kita tahu apa yang dibutuhkan orang gitu ya, di masa-masa yang akan datang, dan pemikiran kita itu lebih dulu daripada pesaing-pesaing kita. Ya, ketika kita bisa supply sesuai dengan kebutuhan mereka, berarti kita akan bisa menjadi orang yang menguasai pasar itu. Yang ketiga, kita juga nanti harus merenungkan ataupun bertanya bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan pelanggan tadi. Apa desain produk yang kita hasilkan? Apa desain event atau desain misalnya
program yang dapat kita tawarkan kepada mereka sehingga kebutuhan mereka bisa terpenuhi. Implikasi lainnya adalah kita juga harus bertanya, dapatkah kita menawarkan produk atau layanan yang akan dihargai oleh pelanggan? Jadi ketika misalnya kita bisa tahu ataupun kita sudah bisa memikirkan bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan pelanggan tadi, kemudian kita bisa menentukan bagaimana cara kita menawarkan produk kepada mereka atau kepada pelanggan kita, lalu kita bertanya, apakah pelanggan kita akan mampu menghargai ataupun dalam tingkatan seperti apa gitu ya, produk atau program yang kita tawarkan kepada mereka itu akan mampu dihargai oleh pelanggan kita. Kelima, kemudian juga kita akan bertanya, bisakah kita berkomunikasi dengan pelanggan kita? Ya, jadi ini adalah tadi poin-poin ini adalah sebagai implikasi daripada karakteristik ataupun dari hal-hal yang sebelumnya kita sudah diskusikan. Selanjutnya juga kita bisa atau kita akan bertanya, bisakah kita memberikan produk layanan yang kompetitif? Kalau nomor 4 itu, kita lebih melihat kepada sisi apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Tapi kalau nomor 6 ini, berarti kita sudah berbicara tentang persaingan. Kalau bersaing kan bukan dengan pelanggan, tetapi dengan kompetitor kita. Nah, ketika kita akan bersaing dengan kompetitor kita, pertanyaan pentingnya adalah, sanggupkah kita berkompetisi dengan mereka? Ya, itu pertanyaan pentingnya. Yang ketujuh, juga kita akan berpikir, mengapa pelanggan harus membeli dari kita? Itu yang paling penting. Kenapa misalnya kita harus terpilih menjadi koordinator kelas misalnya. Jadi dengan demikian kita harus bisa menunjukkan nilai jual kita apa. Kelebihan yang kita tawarkan apa. Benefit apa yang bisa diambil oleh pelanggan ketika mereka membeli produk dari kita. Jadi kalau misalnya, kenapa harus milih saya sebagai teman terbaik kita? Atau teman terbaik kamu misalnya. Makanya pasti nanti ya teman-teman, salah satu dari teman-teman bisa jadi ketika apply ke sebuah perusahaan akan ditanya biasanya, hal apa yang menjadi keyakinan saudara bahwa saudara memiliki kelebihan untuk kita hire sebagai karyawan kita atau kita jadikan sebagai anggota atau tim kerja kita. Nah, silahkan dipikirkan ya. Jadi kalau pada intinya, saya masih ingat tahun 93 ada Munas di sana, IHMSI, jadi Munas Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia. Jadi kalau kita berbicara marketing, ya pembicara di sana itu mengatakan bahwa kita pun harus mampu memarketkan diri kita. Artinya apa? Harus mampu memasarkan diri kita. Jadi ketika melakukan mengajukan aplikasi ke perusahaan, kemudian ikuti wawancara, nah pada proses wawancara itulah teman-teman harus lebih bisa menunjukkan bahwa apa nilai jual teman-teman. Bagaimana cara memasarkan diri kita kepada perusahaan itu sehingga mereka akan memilih kita sebagai calon terbaik untuk posisi yang ditawarkan. Ya tentunya balik lagi ya, harus melihat kelebihan-kelebihan apa yang dimiliki. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan? Siapa ada pertanyaan? Mike? Ini sih Kang. Apa? Okay. Tadi itu kan yang karakteristik manajemen pemasaran itu kan ada berorientasi pada pelanggan. Nah terus aku suka lihat misalnya di medsos gitu kan ada yang promosiin produknya nih. Terus banyak yang komen, banyak yang kritik gitu. Katanya ih mahalan gitu. Terus malah dijawabin berarti target marketingnya bukan kamu. Nah sebenarnya itu salahnya di mananya sih Kang? Apakah salah di produsennya atau gimana? Satu, ya tentunya memang kalau kita berbicara jual produk, ya yang paling utama sekali kalau kita masih ingat di THO berarti kita ada kalkulasi tertentu kan bahwa ada biaya atau cost yang dikeluarkan oleh perusahaan ketika memproduksi barang tadi. Itu satu. Yang kedua juga ada tingkat keuntungan yang ingin dicapai oleh si pengusaha atau produsen kan. Jadi pasti mereka akan menentukan tingkat harga jual mereka berapa. Yang kedua, sebenarnya kan bagi pelanggan, juga pelanggan bisa memilih. Artinya untuk barang yang sama, dengan manfaat yang sama, dengan fitur yang sama, barang lain lebih murah atau lebih mahal. Kalau dari sisi pelanggan, kalau misalnya kisarannya mereka hampir sama, ya berarti daya beli kita yang nggak nyampe. Karena sekali lagi, kalau dari sisi produsen,
Ya, kalau si produsen yang akan memasarkan produk tadi sebenarnya sejak awal kan harus bisa tahu bahwa seberapa besar tingkat atau kemampuan daya beli dari calon pelanggan kita. Ya jangan sampai gini, jangan sampai kita menawarkan, kalau telco itu misalnya Telkomsel, jangan sampai mereka menawarkan kartu halo ke mahasiswa. Kan nggak akan nyampe, betul nggak? Itu berarti memang satu, ketika kita mengatakan tepat atau tidaknya, berarti harus ada asumsi bahwa katakanlah proses produksinya memang sudah sangat efisien dan memang seperti itulah keadaannya, harga itulah yang paling ideal bagi mereka. Nah, kalau memang misalnya ketika dijual ada komplain gitu. Kalau komplain pelanggan berarti kan sebenarnya mereka menginginkan barang itu, tapi mereka belum sampai pada tahap mereka rela untuk memberikan ganti untuk mendapat manfaat setinggi itu gitu rupiahnya. Nah, berarti kalau demikian ya, karena proses marketingnya secara massal gitu ya di medsos gitu, jadi semua orang bisa baca kan. Nah, jadi karena bisa baca, artinya mereka tidak bisa melokalisir atau mensegmentasi gitu ya. Jadi ya itu sebagai risiko kondisi pada saat ini. Ya boleh jadi memang orang itu bukan menjadi target pasar dari produk itu dipasarkan begitu. Boleh jadi seperti itu. Ya kalau dari sisi kita sih sekali lagi, kalau dari sisi produsen ya paling tidak itu masukan berharga sebenarnya. Ya, satu untuk mengetahui sampai tingkat berapa barang itu akan bisa bertemu ataupun bisa sesuai dengan kemampuan daya beli mereka. Tapi sekali lagi, kalau dari sisi hitung-hitungan ekonomis juga kan nggak mungkin kita harus maksa-maksain kita menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan daripada tingkat daya beli dari si pelanggan itu, gitu ya. Jadi yang lebih baik memang di awal itu juga harus kita pastikan siapa yang akan menjadi target pasar kita. Kalau misalnya secara masalah tadi, ya risikonya begitu. Jadi pasti akan ada komen dari orang-orang yang memang tidak menjadi cakupan ataupun tidak menjadi sasaran dalam proses penjualan ataupun promosi dari barang yang kita hasilkan. Begitu kira-kira, Selma. Jadi kalau nanti jadi pakar market research ya ataupun research pemasaran, ya paling tidak itu harus diperhatikan gitu ya. Jadi karakteristik ataupun ya ciri atau siapa yang akan menjadi target konsumen kita yang harus jelas didefinisikan sejak awal. Kita pilih gitu ya. Baik. Terima kasih Kang. Ya sama-sama. Mika ada pertanyaan? Elora ada pertanyaan? Iya, sama. Oke. Belum ada, Kang. Oke, makasih. Baik ya, kita lanjutkan dulu. Tenang, saya janji sudah 21.20 ya. Jadi saya mau bilang barusan mau janji tidak lebih dari 21.30. Ternyata kalau begitu waktu saya tinggal 10 menit lagi. Oke, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah indikasi pemasaran yang sukses. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan barusan bisa terjawab di sini dengan Selma ya. Jadi harus profitable. Itu yang paling utama. Masih ingat waktu kita belajar di pengantar manajemen bahwa salah satu hal yang menjadi keharusan ketika kita melakukan aktivitas atau tindakan ekonomi ya kita akan mendapatkan keuntungan. Kecuali kalau kita dalam ada kondisi yang bersifat sosial ya kita berarti kan tidak mengejar profit. Yang kedua, ofensif daripada defensif. Jadi lebih baik melakukan pemasaran atau tindakan yang bersifat atraktif ke depan, gitu ya. Jadi kita lebih menyerang daripada kita bertahan, gitu ya. Kalau di marketing lebih baik lakukan program-program ataupun tindakan-tindakan yang aktif lah, gitu ya, daripada hanya sebatas hanya reaktif saja. Ketiga, indikasinya adalah integrity. Jadi kita akan mengintegrasikan semua potensi, semua sumber daya yang kita miliki yang terkait dengan pemasaran. Semuanya dikerahkan. Indikasi lain adalah strategik. Jadi harus berpikir strategis. Salah satu ciri daripada bahwa itu kita sudah berpikir secara future oriented. Jadi kita harus berpikir selalu ke depan. Apa yang akan kita dapatkan di depan. Kemudian indikator atau indikasi yang lain adalah efektif. Berarti kita dapat mencapai ataupun dapat mewujudkan apa yang menjadi goal atau tujuan kita. Masih ingat kan beda efektif sama efisien? Oke. Nah, ini menurut Hughes Davidson
Dan ini konsep ini mereka bangun atau dia bangun pada tahun 72 ya. Itu indikasi pemasaran yang sukses, mudah-mudahan tetap diingat. Jadi sehingga kita ketika diskusi di selanjutnya teman-teman masih atau bisa kita pegang ini sebagai salah satu acuan kita. Oke, proses manajemen pemasaran ini satu, kita melakukan analisis, jadi kita harus mengaudit dulu. Where are we now? Jadi kita ada di mana sekarang? Apa kelemahan kita? Apa kekuatan kita? Apa tantangan yang kita hadapi? Lalu weakness-nya apa, ancaman yang kita akan hadapi juga, gitu ya. Nah, itu harus dilakukan analisis situasi atau kondisi itu bisa dicari banyak metode, ada yang SWOT juga bisa dilakukan atau bisa dipilih. Kemudian setelah kita melakukan audit, kita akan menentukan ya objektif ataupun tujuan kita. Where do we want to be? Ya, ketika kita harus menyatakan, ketika kita tahu sekarang ada di Jatinangor, lalu kita harus menentukan kita akan kemana, tujuan kita akan kemana, target selanjutnya kita apa, gitu ya. Karena apa? Itu akan menentukan. Ya, di manajemen teman-teman sudah belajar. Ketika kita sudah punya tujuan, berarti kita sudah akan lebih jelas strategi apa yang harus kita jalankan atau kita akan melangkah ke arah mana. Itu sudah bisa ditentukan. Kalau tujuan atau objektifnya sudah kita tentukan. Juga kita strategi apa yang akan kita ambil. Which way is the best? Kalau saya mau ke Bandung dari Jatinangor, apakah bisa lewat Majalaya? Apakah lewat Cibiru lalu ke Soekarno-Hatta? Atau Cibiru misalnya ke Ujung Berung? Dan seterusnya. Itu kan banyak jalan yang bisa kita pilih. Tapi kita bisa lebih memilih jalan atau tindakan terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi ketika kita mampu bisa menentukan jalan ataupun metode terbaik, berarti kita sudah berpikir secara strategik. Kemudian taktik. Ya, jadi kita harus menyusun taktik kita mau apa, gitu. Bagaimana kita akan menuju ke sana. Ini lebih kepada sarana dan prasarana apa yang akan kita pilih. Saya mau ke Bandung, mau pakai motor, mau pakai angkot, mau pakai bis, mau pakai mobil sendiri, atau mau jalan kaki, gitu kan, seperti itu. Itu pilihan. Nanti taktiknya itu harus kita pilih. Kalau hujan, ya udahlah, ya hujan dan kita ngantuk, kita naik bis aja, bisa seperti itu. Kemudian juga kita harus harus mengimplementasikan apa yang sudah kita susun, yang sudah kita persiapkan. Untuk apa? Supaya kita bisa mencapai getting there itu mana? Ya, there itu ya objektif lah rivernya. Jadi yang dimaksud bisa mencapai titik tertentu di sana itu adalah objektif itu sendiri atau tujuan itu sendiri yang menjadi kuncinya. Nah, juga harus melakukan pengontrolan. Kita harus mengendalikan prosesnya. Jadi untuk memastikan bahwa proses yang kita jalankan itu adalah sesuai yang kita sudah tentukan. Dan kita bisa menjalankannya secara lebih efisien. Nah, di dalam marketing itu ada konsep marketing, ada 4Ps dan ada 4C. Ya. Jadi kalau 4P itu kita berbicara produk, kemudian price, kemudian promotion, kemudian place. Jadi berbicara apa produknya, harganya seperti apa atau seberapa tinggi, kemudian promotionnya bagaimana cara kita ataupun tempat mana yang akan menjadi target kita atau tempat menempatkan daripada produk yang akan kita tawarkan tadi. Ingat ya, meskipun saya mengatakan produk, berarti itu hanya salah satu dari semua hal yang bisa kita marketkan atau semua ya hal yang bisa kita pasarkan seperti yang sudah tadi kita bahas. Nah, selain produk, price, promotion, place juga ada 4 buah C, ya, yaitu customer solution, kemudian customer cost, kemudian ada communication, dan nanti ada yang terakhir ada convenience gitu ya, atau kenyamanan dan sebagainya. Jadi produk itu harus bisa menjawab atau memberikan solusi bagi customer. Price itu juga harus bisa bertemu ataupun match dengan customer cost ataupun beban yang ditanggung ataupun yang mampu ditanggung oleh customer kita. Ketika kita melakukan promosi, berarti kita harus memperhatikan bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan si pelanggan kita. Karena promosi itu kan salah satu teknik ataupun hal yang tidak bisa kita pisahkan daripada proses komunikasi yang dilakukan. Place itu tempatnya berarti kan tergantung kepada atau berkaitan dengan kenyamanan dari pelanggan kita yang harus tepat. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik ya, jadi itu adalah garis besar lah yang akan kita pelajari
dalam satu semester ke depan. Jadi jelas ya bahwa ketika kita berbicara marketing, berarti kita akan berbicara bagaimana cara kita untuk bisa menanamkan ataupun membuat si orang atau siapapun ya mempunyai citra positif dari apa yang kita pasarkan. Jadi orang kan terbayang pada akhirnya kalau produk itu kan akan terbayang produk itu. Ketika orang melihat logo, misalnya logo mobil BMW gitu, pasti kita punya imajinasi atau punya persepsi tertentu kan dari logo yang kita lihat. Karena apa? Karena kita terbayang dengan hal-hal yang selama ini mereka pasarkan, selama ini yang mereka promosikan atau publikasikan. Walaupun kita belum pernah ataupun misalnya katakanlah teman-teman belum pernah melihat Rolls-Royce gitu ya, mobil yang lux atau mobil yang mewah dan sebagainya. Tapi kita tahu bahwa kualitas barang itu adalah bagus. Gitu. Nah, ya jadi kembali lagi pada akhirnya ketika dari berbagai banyak promosi ataupun pemasaran yang dilakukan, orang-orang hanya akan memilih kembali, ya, memilih sesuai dengan apa itu tadi pasti sesuai dengan kemampuannya. Ya, meskipun kebutuhan ataupun keinginan kita tidak terbatas, tapi saya pikir akan ada yang membatasi itu kemampuan nanti. Nah, bagaimana mengukur kemampuan pasar atau kemampuan pelanggan itu kembali nanti teman-teman harus diuji untuk bisa melakukan riset tentang ini sehingga bisa menentukan pangsa atau segmentasi pasar mana yang tepat untuk memasarkan hal itu. Ya, jadi kembali lagi ketika teman-teman menjadi tim, nanti tim katakanlah research marketing ataupun research pasar, ya harus bisa mengerti hal itu. Nah, yang lebih penting lagi, jadi karena manajemen pemasaran ini adalah minor, ya, dan mayornya tetap statistika, gitu. Karena dalam prosesnya nanti ketika kita melakukan manajemen pemasaran, tadi kan harus berdasarkan research pasar ya, atau penelitian pasar. Maka sekali lagi ilmu atau alat untuk melakukan riset itu harus sudah teman-teman pegang atau kuasai. Ya, jadi sudah paham atau sudah hatam tentang multivariat, ya harus jago lah dari semua hal ataupun dari semua bahasan yang sudah dilakukan. Prakteknya pakai apa kemarin multivariat aplikasinya? SPSS atau bukan? Atau pakai R? Pakai R kan. Udah luar biasa. Jadi kalau R kan sudah bisa mengait ataupun nyambung dengan big data kan. Ya. Baik teman-teman, sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan sebagai interaksi awal kita ya selama ataupun apa yang akan kita bahas selama satu semester ke depan. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian ataupun ada sesuatu yang tidak berkenan di hati teman-teman dari apa yang saya sampaikan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kang. Sama-sama. Yuk.